Berdiri sejak tahun 1968, sekolah yang kini dikenal dengan nama SMK Negeri 1 Maja sebelumnya memiliki beberapa perubahan nama, mulai dari SPMA Pembangunan, SPMA, SMK Negeri 3 Majalengka, hingga pada tanggal 3 Maret 2008 ditetapkan menjadi SMK Negeri 1 Maja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Tata Subagja Dinata, ST. Saya guru teknik audio video di SMK Negeri 1 Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi penguat audio atau power amplifier kelas H pada mapel perencanaan dan instalasi sistem audio video. Untuk lebih jelasnya, berikut video hasil praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Gimana ujiannya kemarin? Bisa semua isi? Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum dimulai pelajaran, silakan doa. Pak akan absen dulu ya. 12 tahap 1. Alvin. Andri. Anggi. Anita. Dani. Dede Harwadi. Sudah siap dimulai pelajaran hari ini? Siap. Baik. Kira-kira kita akan membahas apa? Ini? Power amplifier. Nah, sebelumnya kita telah membahas power amplifier kelas AB. Nah, sekarang kita akan membahas kelas H ya. Pengembangan daripada kelas AB. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian nanti mengamati jenis-jenis penguat audio atau power amplifier. Nah, kemudian kalian dapat menganalisa dan membedakan macam-macam penguat audio kelas amplifier dengan cermat dan teliti. Kemudian setelah melakukan analisa, kalian mampu mengukur dan menganalisa cara kerja stepper daripada kelas H, power amplifier ya. Kemudian untuk penilaian ya, untuk penilaian itu yang pertama Bapak nilai dari sikap kalian ya. Sikap, kemudian pengetahuan, ada tesnya, bisa menyelesaikan tes, kemudian aktif dalam berdiskusi ya. Jadi ada penilaian semua aspeknya dari sikap, pengetahuan, keterampilan, tes tertulis, dan proaktif dalam berdiskusi ya. Nah, untuk
kesiapan pembelajaran hari ini, Bapak akan kirimkan pretest di Google ya, Google Form ya. Itu ada pertanyaan di situ, silahkan diisi dulu. Yang sudah dikirim lewat grup WhatsApp. Ya, silahkan kerjakan 5 menit. Di mana kebutuhan power amplifier ini pada perangkat audio itu sangat vital. Artinya di dunia industri atau di dunia luar, kebutuhan sound system ini makin marak ya, perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Bahkan Indonesia ini menjadi peringkat kedua setelah Cina untuk kebutuhan alat-alat sound system. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh kalian sebagai peluang kalian untuk menciptakan ataupun menghasilkan pekerjaan ya, tentunya untuk sesuai jurusan kalian, teknik audio video. Jadi manfaat dan peluang nanti setelah kalian lulus ini dengan mempelajari pelajaran power amplifier ini tentunya banyak manfaatnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke membahas materi, tentunya Bapak ingin membagi kelompok dulu ya, supaya belajar kalian lebih efektif dan lebih aktif. Ini dibagi 1, 2, 3, 4. Oke, bagi 5 kelompok ya, bagi 5. Satu baris ya, atau gimana? 1, 2. Bagi 4 aja lah, bagi 4 ya. Yang ini ke sana 2, ini 2 ya. Yang ini sini gabung ya. Nah. Oke, kelompoknya sana 2 deret ya. Bagi 4 kelompok. Oke. Nah, oke, sudah siap? Nah, ini kita akan membahas power amplifier ya di sini ya. Oke, ini peralatan sound system. Udah kelihatan? Belakang kelihatan nggak? Kita lihat ya. Nah, ini gambar power amplifiernya ya. Nah, kita ulangi ya. Nah, silakan simak. Kelas H adalah sedikit pengembangan dari kelas G. Kedua, desain kelas ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi dari lebih efisien listrik daripada kelas A, B, biasanya yang setara. Jadi kesimpulannya teman-teman, kelas H secara topologi adalah sama dengan kelas AB. Perbedaannya hanya terletak pada jalur tegangan yang bisa otomatis berpindah ke tegangan tinggi dan rendah, sehingga sangat cocok dipakai sebagai power amplifier, misalnya untuk keperluan outdoor. Oke, ya, cukup penjelasannya dari kelas H ya. Nah, sesuai yang jelasan tadi dari video di salah satu channel YouTube, itu sebenarnya banyak yang membahas atau mengupas tentang power amplifier kelas H ya. Nah, sekarang kalian diskusikan tentang cara kerja amplifier kelas H ya, kekurangan dan kelebihannya pada power amplifier kelas H. Di internet, media internet banyak, mau di blog ataupun di YouTube itu banyak yang mengupas tentang audio kelas H ya. Silakan kalian mulai diskusi dari sekarang. Nanti boleh bergabung dirapatkan. Kalau mau buktikan pengukuran silahkan ukur. Yuk. Ya silakan. Misalkan dapat jawabannya tentang kelas 1 seperti apa ya. Kalian pengen lihat secara langsung atau membuktikan secara langsung silakan. Nanti oh ternyata kelas H ini seperti ini ya. Cara kerjanya seperti ini. Nanti bahas lagi, diskusikan lagi. Boleh? Silakan. Silakan. Yuk.
Nih, mulai hitung tegangannya berapa, start awalnya. Ada yang duluan mau hasil diskusi presentasinya? Silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo dari Universitas KT1 akan menambahkan sedikit penjelasan dan cara kerja dari power amplifier kelas A yang sudah dijelaskan dari tadi. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan membahas sedikit cara kerja dari power amplifier kelas H. Oke, power amplifier kelas H atau skema stepper ini sebenarnya sederhana guna memenuhi minat para pengguna di luaran sana. Namun menggunakan konfigurasi yang mana output power yang dikeluarkan cukup mumpuni untuk menghasilkan kualitas suara yang strong atau kuat dan menghadirkan detail-detail yang sangat baik untuk kualitasnya. Nah, besaran power yang dihasilkan oleh kit ini kisaran 1000 watt RMS pada beban 8 ohm. Tentu saja spek ini bergantung pada kualitas komponen yang digunakan dan juga tegangan satu daya yang mumpuni serta penggunaan komponen pendukung lainnya. Nah, kalau sudah mendapatkan konfigurasi yang paling pas, maka tentu saja harapannya akan dapat menghasilkan power yang maksimal, terutama untuk penggunaan jangka panjang, yang aman dari kerusakan akibat terlalu panas atau masalah-masalah lainnya. Dan dibandingkan rangkaian power amplifier standar, maka konfigurasi kelas H mempunyai banyak keunggulan. Namun, saya tidak akan membahas dulu keunggulan-keunggulan tersebut karena mungkin akan menjadi beberapa pertanyaan dari berbagai kelompok di ruangan ini. Nah, lanjut kepada pembahasan. Meskipun terdapat beberapa keunggulan, namun ada beberapa alasan mengapa orang belum selalu mengaplikasikan power amplifier kelas H ini. Di mana kelas H ini mengingat dukungan power supply yang digunakan harus mendukung guna memenuhi kemampuan power amplifier tersebut. Juga dari segi harga yang relatif lebih mahal daripada jenis biasa membuat rangkaian kelas H ini masih belum begitu diminati untuk digunakan pada penggunaan biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penjelasan yang sangat bagus ya dari kelompok 1. Mungkin ada dari kelompok yang lain untuk menambahkan atau bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko dari kelompok 3. Ingin bertanya, apakah power amplifier kelas H sama seperti kelas AB? Apa bedanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelas H sama dengan kelas AB ya. Izin menjawab. Menurut dari pencarian yang saya dapatkan, pada dasarnya power amplifier kelas H ini topologi penguatannya sama dengan power amplifier kelas AB. Namun perbedaannya ialah pada suplai tegangan, di mana kelas AB disuplai dengan satu rel tegangan, sedangkan power amplifier kelas H mempunyai lebih dari satu rel tegangan. Di mana ada suplai tegangan low voltage, mid voltage, dan juga tentunya memiliki high voltage. Itu yang menggunakan power amplifier kelas H 3 step. Nah, sedangkan juga ada yang menggunakan 2 step tegangan, yaitu pada tegangan mid voltage dan juga high voltage saja. Itu dinamakan kelas H 2 step. 2 step ya. Oke. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, cukup bagus ya penjelasannya. Silakan yang lain. Kelompok 4 presentasinya.
Kelompok 3, kelompok 2. Silakan. Boleh. Ayo. Put. Ayo. Tahu Haikal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati dari kelompok 2. Ya. Ingin bertanya, Pak. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan power amplifier kelas H dengan kelas power amplifier lainnya? Oke, kekurangan dan kelebihan ya dari power amplifier kelas H. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau menjawab? Silahkan, kelompok 3. Kekurangan dan kelebihan power amplifier kelas H. Tadi sudah dijelaskan di video ya, sedikit. Itu masih banyak kekurangan kelebihannya. Tadi sepintas sudah dijelaskan. Oke, silakan. Kal, boleh. Yang lain ya, biar hidup yang lain. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari kelompok 3, izin menjawab. Kekurangan dan kelebihan. Power amplifier kelas masih mampu bekerja dengan normal pada tegangan atau jala-jala PLN yang under voltage di bawah 220 sehingga kualitas keluaran audio masih bisa dipertahankan. Ya, pada jala-jala PLM yang naik turun ya, bahwa under voltage masih bisa bekerja dengan normal. Ada lagi yang lain menambahkan kekurangan dan kelebihannya? Oh, silakan. Ya. Kelompok 1. Namanya siapa? Ya, oke. Kelas AB. Efisiensi panas berkurang, efisiensi supply menjadi hemat karena adanya stepper yang menaik turunkan tegangan supply mengikuti level sinyal masukan dari amplifier. Ya. Terus? Udah? Dah. Ada yang lain tambahannya? Waalaikumsalam. Siapa? Teddy. Ya, oke. Menurut saya dari hasil pencarian di media internet bahwa amplifier kelas H selain dari yang sudah disebutkan oleh teman-teman maupun mampu menghasilkan kualitas audio yang jernih atau sedikit cacat distorsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada cacat ya. Kekurangannya ada cacat. Ya, oke. Ada yang lain? Oke. Ya. Nama, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Setiawan dari kelompok 1 dari kelas 12 tahap 1. Tadi yang sudah disebutkan kelebihan-kelebihan dari power ampli kelas H. Sekarang dari kelompok saya mau mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana kekurangan-kekurangan dari ampli power kelas H. Kekurangan amplifier dari kelas H ya. Oke, ada yang bantu jawab? Kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cowok kalah dengan perempuan ya, paling berani. Ya, lanjut.
saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang kekurangan dari amplifier kelas H, yaitu membutuhkan trafo yang keluaran tegangan lebih dari 1 rail sehingga membutuhkan elko atau filter yang lebih banyak dari amplifier kelas AB. Sekian. Membutuhkan trafo yang lebih dari 1 rel ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, kalau hasil dari pencarian saya untuk amplifier kelas H dari segi kualitas audio masih bagus kelas AB, karena kelas H sudah adanya stepper sehingga akan mempengaruhi cacat signal pada hasil keluaran ketika tegangan akan berpindah ke tegangan yang lebih tinggi. Jadi ada cacat ya karena pengaruh daripada stepper. Oke. Ada lagi? Sebelum kita bahas bersama. Ada lagi pertanyaan atau penjelasan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di atas. Dari kelompok 2, saya akan bertanya. Pertanyaan dari kelompok saya, kenapa sekarang ini banyak dirancang amplifier dengan berbagai kelas? Jadi kenapa dirancang berbagai macam amplifier ya? Dari kebutuhan. Ya silahkan, ada yang mau jawab? Ada yang tahu kenapa? Kenapa sekarang ini banyak diciptakan atau dirancang power amplifier dengan berbagai kelas? Tentunya juga ada kekurangan dan kelebihan ya. Nah silakan. Ada yang mau menjelaskan kenapa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haikal Nurisan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rian. Menurut saya perkembangan teknologi di bidang audio atau sound system saat ini sangat berkembang dengan pesat, banyak speaker-speaker yang berdaya besar. Nah ini berimbas dengan kebutuhan power amplifier untuk mendorong speaker yang berdaya besar. Tentunya harus dengan power amplifier berdaya besar lebih dari daya speaker. Makanya industri-industri berlomba-lomba merancang dan mengeluarkan produknya dengan berbagai kelas amplifier berdaya besar. Oke, cukup? Cukup. Nah, diskusi yang sangat bagus ya tentang power amplifier kelas H. Jadi nah, tadi ada yang memberikan pendapat bahwa power kelas H itu ada sedikit cacat pada signal keluaran ketika tegangannya itu berpindah dari tegangan low voltage ke mid voltage atau ke high voltage. Nah, itu karena terkontaminasi oleh cara kerjanya stepper. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul seperti itu. Untuk kelas H ini ada cacat. Nah, kita buktikan sekalian isi LKPD-nya ya. Di situ ada cara datanya, pengambilan signal inputnya seperti apa, frekuensinya ya, signal frekuensi inputnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa ya. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Perhatikan. Sambil di yang lainnya isi LKPD-nya ya. Oke, maju. Nah, ini power amplifier kelas H ya, 2 step. Nah, ini signalnya udah Bapak pasang. Kalian tinggal buka volume. Nah, ini gambar yang kuning ini signal input ya. Nah, sekarang signal outputnya. Coba dibuka volumenya. Volumenya ini, yang ini. Ada keluar nggak? Kecilkan. Nah, yang hijau ini, yang biru ini itu
signal output ya setelah dikuatkan. Ini silakan tulis datanya di LKPD, inputnya berapa ya, frekuensinya berapa, pada frekuensi berapa, signal inputnya pada frekuensi berapa di sini ya. Oke. Frekuensi berapa? Hampir 1 kilo ya, 1 kHz ya, dengan signal masukkan sinusoida 1 kHz. Nah, inputnya tinggal dilihat ini channel 1. Channel 1 berapa ini? 2 pol ya. Pol per dipnya 2 pol ya. Terus time per dipnya 50 mili. Ini time per dipnya 250 mili sekon nih time per dip ya. Ini pol per dip. Ya, oke. Nah, sekarang buktikan ada cacat nggak ketika perpindahan. Ini kalian pegang ini di kaki sini. Ya. Wah, jangan meleset ya. Nah, berapa pol? Berapa? Skalanya 250 pol tuh. Atau bisa dipindah ke 50 pol dulu. Nah, berapa pol? Nih kan 50 sama sini kan, berarti sekitar 30 volt ya, 30 volt. Kemudian nah, tarik volumenya, dia akan berpindah nggak tegangannya, berpindah nggak? Nah terus sampai naik, terus naik tuh, berpindah naik kan? Naik. Nah itu yang dinamakan cara kerja stepper ya. Nah kita di sini kita lihat oke, terus naikkan. Kita lihat di sini signal outnya ada cacat enggak? Channel 2 ya. Enggak terukur. Oh, naikkan lagi, coba naikkan lagi. Mentok, udah, mentokin aja. Nah, lihat tuh, ada benar cacat nggak? Ini kan harusnya halus, ya. Ujung sinusoidanya harusnya seperti input. Nah, ini udah kelihatan ada kelap-kelip, berarti betul ada cacat. Oke, silakan nanti isi di LKPD ya. Oke, pas ya. Tutup lagi. Oke, untuk kelompok 2 silahkan buktikan sambil dibawa LKPD-nya. Pembuktian bahwa kelas A itu ketika steppernya berpindah pada signalnya ada cacat ya. Nanti lihat di osiloskop. Ayo silahkan, maju. Gak apa-apa, 4 orang gak apa-apa. Yang lainnya menyatet ya. Yo. Nah, ini input kan, ini output ya. Nah, ini Bapak sudah terpasang instalasi. Nah, kalian ukur tegangannya di sini pada saat volume belum dibuka ya. Itu berapa volt? Skalanya 250. Skalanya berapa itu? Skala ini. 250 berarti kalau di situ berapa volt? Kalau pusing, turunkan jadi 50 skalanya, ke 50 putar selektornya. Turunkan. Nah, itu berapa volt? 25 Pak, ini kan 50 kan? 30 ya, betul, ke 30. Nah, sekarang naikkan lagi ke 250. Nah, udah 30 di situ kan? Sekarang volumenya dibuka. Powernya. Buka aja full, naik ke kanan. Naik nggak tuh jarumnya? Naik nggak? Naik ya. Berapa jadi berapa? 50 apa 60? Coba skala 50. Skala 50. Skalanya turunin. Ya, skalanya turun dulu 50. Mentok kan? Berarti lebih dari 5. Nah, naikkan lagi ke 250. Nah,
Jadi berapa coba itu? Bukan 10. Kalau itu kan skalanya 250. 250 berarti yang atas. Kalau 50 kan nah, ini berarti angka 50 tuh. Nah, berapa? 50 berapa? 51 apa 2? 1. Nah, 51 kan. Berarti pada saat fix 51 volt. Nah, kemudian ini sinyal harusnya kan seperti yang kuning, tidak berubah-ubah ujung sinusoidalnya. Ini ada tuh cacatnya. Ya, jadi benar nggak ada cacat pada perpindahan stepernya? Betul ya. Oke, silakan isi LKPD-nya. Kelompok 3. Silakan maju. Nah, ini sebagai inputnya, yang kuning itu input ya. Ini bisa dinaik turunkan ya, naik turun. Nah, itu adalah sinyal input. Nah, input ini berarti masuknya ke bagian preamp. Nah, output pun harusnya sinusoidanya sama seperti ini, hanya saja makin besar karena dikuatkan kan ya. Nah, sekarang silakan ukur nih. Ini kaki sini. Nah, itu berapa volt? Ini Bapak yang pegang, takut meleset ya. Berapa volt? Skalanya berapa itu? 250. Berarti kalau 250 di sini lihat. Garis yang paling atas, yang hitam paling atas. Nah, jadi berapa tuh? 150 kan sampai sini 150, berarti di tengah-tengah itu 125. Oke, berapa? Turunkan ini 50 ya. Berapa? Itu skala 50. Ya. Ini 50. Ini 40. Ini berapa? 30 berapa? Pas. 33 ya, oke. Nah, sekarang naikkan volumenya. Volumenya naikkan. Ini. Naikkan. Lihat jarumnya. Terus. Naik nggak? Lebih nggak? Lebih, berarti ini harus naikin. Coba, terus naikkan. Terus full. Oke, silakan diisi LKPD-nya. Hasil dari tadi pembuktiannya diisikan ke LKPD. Udah selesai? Nah, oke. Jadi hasil kesimpulannya sesuai yang tadi kalian hasil diskusi, kelebihan dan kekurangan daripada power amplifier kelas H itu. Kemudian kalian sudah membuktikan juga cara kerja stepernya seperti apa, dan kalian mengukur sendiri ya input frekuensinya, kemudian output keluaran daripada amplifiernya seperti apa, kemudian tegangannya pada saat perpindahan dari low voltage ke high voltage. Karena ini kebetulan 2 step, itu ada cacat. Nah, dimungkinkan cacat ini ada 2 kemungkinan. Satu mungkin karena stepper. Yang kedua kemungkinan karena amplifier ini sudah clipping. Artinya power amplifier ini sudah mencapai ambang batas tegangan maksimum daripada power amplifier ini, sehingga output pada keluaran amplifier ini menjadi cacat. Ada harusnya sinusnya mulus, menjadi ujungnya ada, tadi ada apa? Ada kotak ya, ada square sedikit ya. Itu artinya power amplifier ini sudah clipping atau fix ya.
mencapai ambang batas tegangan maksimum daripada power amplifier ini. Di mana power amplifier ini tadi tegangan tertingginya berapa volt? Berapa volt tadi? 60 volt ya. Low voltage-nya berapa? 30. Karena kelas H ini biasanya dirancang itu kalau 2 step itu tegangannya setengahnya daripada tegangan tertinggi. Misalkan tegangan tertingginya high voltage-nya 90, maka tegangan low voltage-nya itu diambil setengahnya, 45 volt ya, supaya kerja stepernya menjadi linear ya. Itu untuk power amplifier kelas H. Kemudian kekurangan daripada power amplifier kelas H ini membutuhkan trafo harus lebih dari 1 rail ya, yaitu udah jelas karena ada 2 step atau 3 step ya. 2 step berarti membutuhkan tegangan low voltage sama high voltage. Kalau 3 step berarti membutuhkan low voltage, mid voltage sama high voltage. Jadi berpindah-pindah ya. Tentunya kategori kelasnya yang 3 step yang lebih ranknya lebih lebar ya, artinya dayanya dia akan lebih besar karena dia perpindahannya dari low voltage ke mid voltage kemudian naik ke high voltage. Biasanya dia misalkan menggunakan start awalnya itu 30, kemudian naik kedua itu jadi 60, kemudian naik ke 90. Jadi otomatis batas ambangnya dia makin tinggi, makin lebar, jadi dayanya dia makin besar ya. Selain yang sudah dibahas ya. Nah, efisiensi panas. Kenapa bisa efisiensi panas bisa berkurang? Karena power kelas H ini yaitu tadi kembali ke power supply yang 2 rail tegangan atau 3 rail. Pertama start awal itu 30 volt. Ya, itu panasnya dia tidak panas karena 30 volt itu pada saat start. Kemudian begitu digunakan dikasih sinyal input masukan makin besar, naik tidak tegangannya tadi? Naik ya. Jadi sesuai kalau batas ambangnya sudah memenuhi pada low voltage, dia akan naik dengan sendirinya ke high voltage. Jadi dia panasnya hanya ketika digunakan high voltage saja. Ketika standby begini dia adem, dingin. Jadi itu efisiensi panasnya lebih efisien daripada kelas AB ya. Ada yang tanyakan? Oke, cukup jelas? Nah, sekarang Bapak akan ngasih soal ya. Jadi dikerjakan. Ya, yang di situ ada di situ di lembar itu ya, tulis ya. Ya, di lembar itu. Oke, silahkan kerjakan dulu. Ada 4 soal ya. Alhamdulillah ya, hasil evaluasinya 80% bisa mengisi semua ya. Oke, sebelum ditutup, Bapak minta tolong kursinya dikembalikan seperti semula ya. Sampai doa. Jangan dulu keluar ya, nanti belum ditutup.
Oke, udah dirapikan kembali. Sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bahas power amplifier kelas TD ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Karena kelas A sudah, perkembangan daripada kelas A ini sekarang ini ada kelas TD ya. Nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum pertemuan berikutnya, pemohon untuk kalian cari dulu referensinya, browsing ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih ya, masih tetap semangat walaupun sudah di sore hari. Kurang lebihnya dan salahnya dari Bapak sendiri ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan sebelum meninggalkan ruangan untuk berdoa kembali ya. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hati-hati di jalan ya.